Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila saya ada salah ya bagi teman-teman semua, mumpung suasananya masih Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batinnya. Oke, baik teman-teman. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatus Shalat ya. Kemarin sudah kita bahas muqaddimah dan juga makna dua kalimat syahadat. Nah, itu dua kalimat syahadat, ilmu yang wajib dipelajarin oleh mukallaf baik laki-laki ataupun juga perempuannya, dan juga wajib untuk orang tuanya mempelajari, mengajarkan kepada anak-anak mereka. Kenapa? Karena itu adalah ilmu yang pertama yang harus dipelajarin. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wal musannifin wal muhaddisin wal mufassirin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan muallifi hadzal kitab Syekh Said Abdullah Al-Hadrami bin Umar wa Husainaruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa talamidhi wa masyihi ajma'in, khususan liman yu'amin wa la nashri hadzal kitab, wa khususan li syaikhina, wa khususan liman ijtama'a bisababi wa bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yajibu kari-kari wajib alaihi ing atase wong di sini adalah kullu muslim. Ayata alama apa perintah belajar ya si wong, mempelajari ya si wong. Syurutus sholati ing pira-pira syarat salat. Wa arkanaha lan pira-pira rukun salat. Wa mubtilataha lan pembatalan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ilmu yang wajib, ilmu yang termasuk fardu ain selanjutnya adalah ilmu tentang sholat ya. Ilmu fikih. Kemarin ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan. Makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu terkandung ada 41. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz Allah. Kemudian kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada 9. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Nah, jadi total keseluruhannya ada 50. Nah, 50 itu wajib diketahui bagi mukallaf, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Mukallaf itu orang yang sudah punya akal dan juga sudah baligh ya. Akil baligh disebutnya mukallaf, orang yang sudah terbebani oleh hukum-hukum syariat. Wajib mengetahui juga beserta dalil-dalilnya. Nah, itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Nah, kemudian ilmu yang fardu ain juga adalah ilmu tentang salat, ilmu fikih. Summa yajibu alaihi ayyata'allama syurutus salati wa arkanaha wa mubtilataha.
Nah, kata Ki Musonib, kemudian wajib bagi mukallaf muslim dia itu ayyata'allama syurutus salat, mempelajari syarat-syarat salat, wa arkanaha dan juga rukun-rukun salat, wa mubtilataha dan juga pembatalan-pembatalan salat. Nah, wajib hukumnya bukan sunnah, juga bukan mubah, juga bukan makruh ya. Jadi wajib itu ya mau tidak mau dia itu harus belajar, mau tidak mau dia itu harus mengetahui tuntutan kepada si mukallaf. Nah, sekarang itu mau belajar mudah ya. Kenapa? Karena guru zaman sekarang banyak, ustadz zaman sekarang banyak, kiai zaman sekarang banyak. Kemudian apa? Waktu kosong, waktu luang pun ada. Jadi kemungkinan besar untuk belajar itu sangat terbuka ya. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu ya kecil. Kenapa? Karena kiai jarang, kemudian jaraknya juga jauh-jauh. Jadi agak sulit kalau zaman dulu ya. Maka bodoh di zaman sekarang itu bukan bodoh yang ma'zur sebagai uzur ya. Ketidaktahuan di zaman sekarang itu bukan alasan. Kenapa? Karena zaman sekarang itu serba mudah. Pondok pesantren banyak, ustadz banyak, kiai banyak. Kenapa nggak belajar? Kemudian kita juga hidupnya itu apa? Hidup di lingkungan muslim. Nah, ketika demikian, mau tidak mau kita harus apa? Harus mengetahui ya tentang hukum-hukum Islam. Hidup di daerah muslim, kemudian pondok pesantren banyak, ustadz banyak, kiai banyak. Nah, kita harus mengetahui. Kalau kita tidak mengetahui, maka bodohnya itu bodoh yang bukan dimaaf, bukan dima'zur ya. Jahil ma'zur itu adalah diantaranya orang yang baru masuk Islam. Dia baru belajar Islam. Ketika dia melaksanakan kesalahan, maka dia dima'zur sebagai udzur, diampura. Dan juga orang yang jauh hidupnya dari para alim ulama. Ketika dia mau belajar ke ulama, ke kiai, ke ustadz, maka dia itu terhambat dengan perjalanan. Nah, sehingga dengan terhambatnya itu dikhawatirkan membahayakan dirinya, juga membahayakan keluarganya kalau punya keluarga. Nah, di situ dima'zur, diampura ya. Tapi kalau sekarang itu sulit untuk diampura, sulit untuk dimaaf. Nah, jadi wajib hukumnya bagi mukallaf itu mempelajari dan mengetahui syarat-syarat sholat ya, dan juga rukun-rukun sholat dan juga pembatalan-pembatalan sholat. Nah, syarat sholat itu apa sih? Syarat sholat itu adalah sesuatu yang berada di luar sholat atau bukan hakikat dari sholat. Contoh syarat sholat yang pertama misal yaitu adalah suci ya, harus suci. Nah, kalau dia itu belum suci, suci itu ada dua ya, suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar. Misalnya dia ini belum suci dari hadas kecil, maka cara mensucikannya itu dengan berwudu. Nah, berwudu itu adalah termasuk syarat sholat. Kenapa? Karena cara untuk mensucikan dari hadas kecil. Nah, berwudu itu tidak ada di dalam sholat, bukan hakikat dari sholat. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, maka perbuatan wudu, pekerjaan wudu itu tidak ada di dalam sholat tersebut. Kenapa tidak ada? Karena wudu adalah syarat dari sholat, bukan hakikat dari sholat. Itu syarat sholat ya. Nah, harus mengetahui itu si mukallaf. Mau enggak mau dia harus mengetahui, wajib. Orang tua juga wajib mengajari kepada anak-anaknya, baik itu bapaknya ataupun juga ibunya. Gimana kalau orang tuanya sibuk kerja, orang tuanya enggak mampu? Nah, apakah gugur kewajibannya itu bagi orang tua? Belum. Kakeknya harus. Nah, caranya kalau seperti itu sibuk segala macam udah nggak bisa, ya dia itu berkewajiban harus mendidik anaknya, menyerahkan anaknya itu
ke yang mampu, ke yang bisa. Kemana? Ya ke guru, ke kiai, ke ustadz, ke pondok-pondok pesantren. Itu wajib ya. Karena di samping orang tua itu wajib menafkahi, juga wajib menafkahi ruhnya dengan ilmu-ilmu ya. Menafkahi secara zahir itu adalah dengan sandang, pakaian dan sebagainya. Sedangkan nafkah secara batin itu adalah menafkahi ruhnya, menafkahi dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan ilmu-ilmu, wajib. Karena anak itu sebagai amanah. Juga rukun-rukun sholat ya. Nah, rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu sesuatu yang berada di dalam sholat, atau dia itu adalah hakikat dari sholat tersebut. Contoh salah satu rukun sholat adalah niat. Nah, niat itu berada di dalam sholat. Kenapa? Karena niat adalah hakikat sholat atau termasuk rukun dari sholat. Contoh yang lain takbir. Contoh yang lain ruku, sujud, i'tidal. Nah itu ada di dalam sholat. Kenapa? Karena termasuk rukun-rukun sholat. Nah tentang sholat antara rukun dan fardu itu sama ya. Disebut rukun sholat, fardu sholat itu sama. Baik itu nyebutnya rukun sholat ataupun nyebutnya fardu sholat itu sama saja. Nah berbeda dalam pembahasan ibadah haji ya, pembahasan tentang haji itu berbeda antara fardu dan juga rukun, itu berbeda. Tapi kalau dalam masalah sholat, rukun dan fardu itu sama. Juga mukallaf harus mengetahui tentang pembatalan sholat ya. Pembatalan sholat itu apa sih? Sesuatu yang merusak terhadap sahnya sholat. Nah sehingga ketika melaksanakan pembatalan maka sholatnya itu enggak sah ya. Nah itu wajib bagi mukallaf, dia harus mempelajari tentang syarat sholat, tentang rukun-rukun sholat, juga tentang pembatalan sholat. Itu wajib hukumnya, wajib ain, fardu ain, bukan fardu kifayah. Kenapa? Karena sholat itu, ibadah-ibadah itu kalau tidak didasari dengan ilmu, ibadahnya ditolak. Yang pertama ibadahnya ditolak, kemudian yang kedua ibadahnya enggak diterima ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubad. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan setiap-tiap orang bighairi ilmin ya'malu, dengan tanpa adanya ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka apa? Amal-amal perbuatan-perbuatannya, ibadah-ibadahnya itu mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Nah, ibadah itu kan banyak, bukan hanya sekedar sholat ya. Ibadah itu puasa ibadah. Kemudian apa lagi? Sholat sunnah ibadah, sodako ibadah, zakat, haji ibadah. Nah, semua itu harus ada ilmunya ya. Baik itu persyaratannya, rukunnya, pembatalannya, niatnya dan seterusnya itu harus diketahui. Kalau nggak diketahui, artinya melaksanakan ibadahnya ngasal tanpa ilmu, otomatis ibadahnya itu apa? Mardudatun la tuqbalu. Jadi wajib ya. Hukumnya kita belajar ilmu fikih itu hukumnya wajib. Pasyurutuha isna asyara, maka utawi syarat-syarat salat isna asyara iku ana 12. Nah, jadi syarat salat itu ada 12 ya. Ketika kita mau melaksanakan salat, maka kita harus melaksanakan syarat-syarat salat dulu. Syarat-syarat salatnya itu harus terpenuhi ya. Yang ada 12 ini. Al-awalu utawi kang awal taharatu saubi iku suci sewet atau sucine pakaian. Wal badanilan badan, wal makanilan makan tempat, minan najasati saking sekehe najis. Nah, syarat sholat yang pertama itu adalah suci. Nah, suci ya. Suci baik pakaiannya, kemudian badannya, kemudian juga tempatnya, suci dari perkara-perkara najis ya. Ketika kita sholat, baju kita itu harus suci, yang dipakai itu harus suci. Nah, di sini yang dipakai untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau pakaian sehari-hari,
mau ke sawah, enggak mau sholat, mau tidur dan sebagainya, meskipun itu ada najisnya, ya itu mah dipersilakan, silahkan ya. Ini baju yang dipakai untuk melaksanakan sholat, bajunya harus suci, baik pecinya atau bajunya atau sarung, mukena, koko dan sebagainya itu harus suci. Perkara yang dibawa sholat itu harus suci, jamnya, gelangnya, cincinnya, sorbannya itu harus suci ya. Meskipun sorbannya panjang, ya, yang panjang ujungnya itu juga harus suci. Nggak boleh apa? Nggak boleh nempel ke perkara yang najis, nggak boleh nempel ke tai misalnya ya. Nah, mahmul sholatnya, yang dibawa ke sholat itu harus suci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, badan, suci dari badannya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu harus suci dari najis, enggak ada najisnya. Nah, kemudian yang termasuk anggota badan juga adalah rongga mulut kita ya. Rongga mulut kita, kemudian kuping kita dalamnya ini, kemudian anggota mata kita dalamnya, kemudian hidung kita. Nah, itu perkara yang harus suci, harus terhindar dari najis ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat itu, rongga mulut kita, hidung kita, mata kita, kemudian kuping kita dan seluruh anggota-anggota badan yang lain harus dibersihkan dulu. Kalau ada najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya suci yang ketiga, wal makani, dan juga tempat sholat kita. Tempat sholat kita itu harus suci. Nah, yang dimaksud tempat sholat di sini itu adalah bukan tempat keseluruhannya. Misalnya kita sholatnya di masjid. Nah, di masjid itu kan luas, ada puluhan meter. Nah, tapi di situ bukan seluruh masjidnya yang suci, tapi di situ tempat yang sedang kita laksanakan untuk sholat. Seukuran berapa? Ya seukuran satu sajadah. Berapa meter? Sekitar 1,5 meter lah. Nah, itu namanya tempat sholat kita. Meskipun kita sholat di masjid, nah di samping tempat sholat kita ini ada apa? Ada najis, ada kotor, ada tai. Nah, meskipun ada tai, ada kotoran, nah kalau misalnya dia enggak mengganggu, enggak terkena ke baju kita, enggak terkena sarung kita, mukena kita, tangan kita, kaki kita, anggota badan yang untuk sholat kita ini, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena enggak menyentuh dengan najis tersebut. Jadi tempat di sini tuh bukan tempat keseluruhan ya. Kalau tempat keseluruhan itu susah. Kenapa? Karena di tempat sana di masjid yang bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian belakang tentu ada apanya? Tentu ada najisnya, misalnya tai cicak dan sebagainya. Jadi yang dimaksud tempat di sini adalah tempat khusus yang sedang kita laksanakan untuk sholat, sekitar 1,5 meter itu. Jadi meskipun kita sholat di depan kita itu ada najis, ya nggak apa-apa. Di belakang kita ada najis, ya nggak apa-apa. Yang penting najisnya itu nggak terkena kepada badan kita, baju kita. Nah itu ya. Jadi ketika kita mau sholat harus suci, baik itu bajunya, baik itu badannya, juga tempat sholat kita. Nah itu syarat sholat yang pertama harus suci. Nah suci ya. Pertama suci dari najis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kita bahas, telah kita pelajari ya, bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya juga untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.